Hi everyone, welcome to my video. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai suatu materi fisika yang super duper fun to talk about. Cuman sebelum kita langsung masuk ke materinya, aku bakalan nanyain sesuatu hal. Pernah gak sih kalian lagi main balon di siang bolong dan outdoor gitu ya, tiba-tiba balonnya meletup di panjang? Padahal dia bukan harus balonnya, dan kalian juga nggak berlebihan sampai volume balon itu lebih besar daripada yang seharusnya. Kok bisa ya? Yang kedua, ketika kalian lagi mengendarai motor pas siang bolong dan asal lagi panas kondisinya, kok tekanannya terasa makin keras ya? Nah, semua itu bisa terjadi karena adanya makhluk tak kasat mata. Ini kan bukan genre horor, ini kan genre science. Nama makhluk tadi adalah partikel gas. Oke, lebih lanjutnya kita bakal ngebahas mengenai partikel gas tersebut teman-teman, yakni mengenai gas ideal dan juga ada temannya, yakni teori kinetik gas. Cuman, biar para ilmuwan nggak pusing buat menghitung kelakuan si gas yang incredible ini, mereka membuat sebuah konsep rahasia yang disebut sebagai gas ideal tadi. Apaan tuh? Nah, ini dia yang bakal kita bahas. Let's go! Nah, langsung aja kita masuk ke chapter 1, kita bakal ngebahas mengenai karakter gas ideal. Jadi, bayangin kalian lagi punya suatu wadah nih, nah di wadah tersebut ada miliaran partikel gas sebenarnya di dalamnya, yang lagi-lagi tak kasat mata. Nah, para ilmuwan itu pakai dua aturan, pura-pura alias pretend, biar hitungannya itu lebih gampang, oke? Jadi, kalau dibilang pura-pura, artinya di kehidupan nyata nggak 100% benar, bahkan emang nggak kayak gitu aslinya. Tapi karena ilmuwan pengen menghitungnya lebih akurat, dan memang justru jadi lebih akurat, akhirnya kita pakai aturan pura-pura ini. Misalkan, makanya kita bilang guys. Pertama, partikel gas itu dianggap nggak punya ukuran fisik. Bayangin kalau partikel gas itu cuma titik-titik super duper kecil yang nggak makan tempat sama sekali. Dan serunya mau jenis gasnya oksigen, nitrogen, helium, apa kayak sifatnya semua dianggap sama. Sifat yang kedua adalah mereka itu sifatnya antisosial guys, tapi hobi tabrakan. Gini, gitu ya. Nah, kenapa dibilang antisosial? Karena saat mereka bertabrakan, mereka itu lenting guys, melenting gitu ya. Artinya disebut tabrakan elastis ya, kayak pelajaran yang sebelum kita pelajarin. Mereka nggak punya gaya tarik menarik. Jadi bayangin kayak lagi main bola biliar, tapi di atas meja yang super licin, mereka cuma lagi jalan-jalan beracak-acak kadung gitu, tiba-tiba duduk aja. Dan ketika tabrakan, langsung lenting gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke 4 variabel yang berhubungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya satunya berubah, yang lain pasti ikutan berubah juga ya. Kenapa aku bilang kita harus mengenal 4 variabel ini? Karena 4 variabel ini itu nanti bakalan ada di dalam rumus persamaan gas ideal dan juga rumus yang ada di hukum-hukum yang bakal kita bahas tentang gas ideal. Pertama, itu ada P alias pressure. Pressure itu tekanan. Tekanan itu adalah kekuatan. Seberapa sering si partikel gas ini yang ada di dalam wadah menabrak dinding wadahnya. Yang kedua, ada V. V artinya volume alias volume, yakni seberapa luas ruangan atau wadah tempat mereka berada itu teman-teman. Terus yang ketiga ada N. N kayak di kimia itu adalah moles kan. Moles itu adalah jumlah zat alias seberapa banyak total pasukan atau partikel gas di dalam wadah tersebut. Kemudian ada T alias temperature atau suhu. Suhu itu adalah asupan energi ya kan. Makin panas suhunya, maka partikel gasnya bakal bergerak makin cepat, super duper cepat gitu. Makanya kalau suhunya meningkat tadi di dalam balon, terus tiba-tiba nanti gerakannya semakin cepat, maka semakin cepat gerakannya semakin kuat tekanannya gitu. Itulah hubungannya. Nah sekarang kita ke chapter 3. Chapter 3 bakal membahas mengenai hukum-hukum yang berlaku. Pertama, kita mulai dari hukum Boyle dulu ya. Hukum Boyle itu mengisahkan tentang suntikan yang ditekan. Wah, apa maksudnya? Jadi kita bayangin lagi ya teman-teman, lagi megang suntikan mainan ya, yang ujungnya itu kita tutup rapat sama jari kita. Terus di dalam suntikan itu pasti ada gas yang tak kasat mata tadi kan. Dan sekarang coba kalian dorong pistonnya dari bawah kuat-kuat. Apa yang kalian rasain? Makin sempit ruangannya alias volumenya makin kecil, maka makin berat kan dorongannya. Nah, oleh karena itu, hukum Boyle menyatakan kalau tekanan alias pressure dan volume alias V itu berbanding terbalik. Kalau volume wadahnya kita perkecil, justru partikel gasnya bakalan merasa kesempitan, ya nggak sih? Dan makin sering nabrak dinding wadahnya. Otomatis tekanannya bakal melonjak naik. Nah, maka dari itu rumusnya adalah P1 kalikan V1 sama dengan P2 kalikan V2. Contoh nyatanya, kalau awalnya tekanan itu 1 atmosfer di wadah 1 liter, kalau kalian perkecil jadi 0,5 liter, maka tekanannya bakalan meningkatkan jadi 2 atmosfer, ya kan? Tapi akhirnya sama-sama 1 atmosfer kalikan 1 liter sama dengan 2 atmosfer kalikan 0,5 liter, ya nggak sih? Nah, itu dia guys, tentang hukum Boyle. Yang kedua, kalau misalnya kita membahas tentang hukum Charles. Jadi hukum Charles itu ada hubungannya nanti sama temperatur nih teman-teman. Bayangin, gas di dalam balon itu dikasih panas dari matahari. Ketika suhu atau temperaturnya naik, otomatis partikel gas di dalam itu bakalan bergerak makin cepat. Semakin cepat gitu ya. Nah, supaya tekanan di dalam balon ini nggak meledak seketika karena gerakan yang terlalu cepat sehingga tekanan meningkat, balonnya terpaksa kalah dengan cara menentukan elastis ya. Jadi dia bakal melar alias memperbesar volumenya atau V-nya. Jadi volume sama suhu itu berbanding lurus. Makanya rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Tapi ingat, ada satu syarat mutlak nih. Di hukum gas, nggak boleh pakai Celsius alias yang sebelumnya itu kita udah pelajarin ya teman-teman, derajat Celsius dan suhu. Karena Celsius itu punya angka 0 dan angka minus. Jadi bayangin kalau kita masukin angka 0 ke pembagian rumus tadi, maka kita nggak bisa ngerjain soalnya dong. Makanya kita wajib pakai skala Kelvin alias K. Karena skala Kelvin itu dimulai dari 0 Kelvin alias 0 mutlak. Jadi ini menjadi kondisi di mana partikel itu benar-benar diam total karena nggak ada energi sama sekali di dunia ini. Nah, kalau misal kalian dapat soal yang dia dalam Celsius, aku ingetin lagi ya, kalau mau ubah Celsius ke Kelvin, tinggal Kelvin sama dengan derajat Celsius ditambah 273 derajat. Gitu. Nah, lanjut. Gimana tentang hukum yang ketiga? Hukum ketiga ini itu disebut sebagai hukum Avogadro. Bukan avocado ya guys, bukan avokat.
Oke, enough bercandanya. Apa sih itu hukum Avogadro? Hukum ini menyatakan kalau misalnya volume alias V itu berbanding lurus dengan jumlah partikelnya alias N. Berarti, gimana rumusnya? Rumusnya sama kayak sebelumnya. Bedanya bukan dibagi sama T1, T2, tapi dibagi sama N1 dan N2 ya. Oke, biar lebih gampang ya. Ingat aja kalau rumus dari hukum Avogadro itu V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah guys, ada fun fact nih, dimana ilmuwan itu menemukan kalau kita mengukur gas pada kondisi standar atau STP, Standard Temperature and Pressure, yaitu pada suhu membeku 0 derajat Celcius alias 273 Kelvin derajat, dan tekanan normal 1 atm, 1 atmosfer, maka 1 mol gas apa aja yang ada di dunia ini, entah itu oksigen ataupun gas ketet, maaf guys, yang bisa bikin kita pusing, volumenya tuh bakalan tetap sama persis, alias 22,4 liter gitu. Nah itu dia guys, teori-teori kinetikasnya. Sekarang kita langsung lanjut ke the last chapter, yakni rumus yang ikonik banget, yakni P kali V sama dengan N kali R kali T, PV and RT gitu ya. Ini tuh adalah persamaan gas ideal tadi guys, dimana ketika kalian menyatukan semua yang udah ada di awal, maka kalian akan memperoleh rumus ini, yakni hukum gas ideal atau persamaan gas ideal. Nah, tadi kan aku bilang ada 4 variabel doang yang perlu kalian kenal, alias P, V, terus N, dan juga T. Apa itu R? Jadi, R itu adalah konstanta gas, alias konstanta gas itu nilai tetap ya teman-teman. Berarti nilainya udah ada, gitu nggak perlu kalian cari-cari lagi. Konstanta gas itu angka yang dibuat sama manusia supaya hitungannya itu lebih masuk akal aja lah ya guys. Kalau misal ini dengan ini dengan ini dengan ini udah dikalikan tapi nggak make sense, maka ditambah sama R ini jadi masuk akal gitu hitungannya. Prediksinya jadi tepat. Nah, nilai yang paling sering dipakai sebenarnya itu 0,0821 L atmosfer per mol Kelvin. Ya ingat aja lah ya guys, dari kalian kaliin apa aja, ada L terus ada atmosfer kan, karena P kalikan V terus habis itu sama dengan NRT gitu kan. Berarti kalau mau nyari N-nya kan satuannya ya tinggal dipisah aja gitu ya, dipindah lagi ya, P kalikan V dibagi sama N kalikan T, makanya satuannya jadinya L atmosfer per mol Kelvin gitu. Oke, sekarang gimana cara pakai rumus-rumus ini, cara pakai rumus-rumus ini di soal-soal nanti ke depannya. Pertama, kalau kondisinya statis, which means nggak ada perubahan, misalnya kalian cuma tahu 3 data atau 4 data gitu ya teman-teman, berarti 3 data, 4 data udah semuanya, maaf 3 data aja nih misal taunya, maka kalian bisa langsung pakai rumus P kalikan V sama dengan N kalikan R kalikan T buat cari variabel keempat yang hilang gitu guys. Misal ada suhu dari suatu partikel, dia 313 Kelvin, terus volumenya 2,3 liter, tekanannya 1,5 atmosfer. Yang ditanya berapa molnya, N-nya gitu ya. Ya kalian tinggal masukin angkanya aja, kan kita tadi udah punya pressure-nya 1,5 atmosfer dikalikan sama volumenya 2,3 liter. Itu sama dengan nilai semua yang kita cari dikalikan sama R tetapan tadi itu 0,0821 ya, dikalikan sama 313 Kelvin. Nah, terus nanti kalau udah dikalikan hasilnya itu 3,45 sama dengan N kalikan dengan 25,6993. Ya udah berarti N-nya mah tinggal 3,45 dibagi sama 25 kalikan 25,6993. Maka N-nya alias molnya itu adalah 0,13. Ketemu deh. As easy as that. Oke, sekarang gimana cara pakai rumus-rumus ini, cara pakai rumus-rumus ini di soal-soal nanti ke depannya. Pertama, kalau kondisinya statis, which means gak ada perubahan, misalnya kalian cuma tahu 3 data atau 4 data gitu ya teman-teman, berarti 3 data, 4 data udah semuanya, maaf kan, 3 data aja nih misal taunya, maka kalian bisa langsung pakai rumus P kalikan V sama dengan N kalikan R kalikan T buat cari variabel keempat yang hilang gitu guys. Misal ada suhu dari suatu partikel, dia 313 Kelvin, terus volumenya 2,3 liter, tekanannya 1,5 atmosfer. Yang ditanya berapa molnya, N-nya gitu ya. Ya kalian tinggal masukin angkanya aja, kan kita tadi udah punya pressure-nya 1,5 atmosfer dikalikan sama volumenya 2,3 liter. Itu sama dengan nilai semua yang kita cari dikalikan sama R tetapan tadi itu 0,0821 ya, dikalikan sama 313 Kelvin. Nah, terus nanti kalau dikalikan hasilnya itu 3,45 sama dengan N kalikan dengan 25,6993. Ya udah berarti N-nya mah tinggal 3,45 dibagi sama 25 kalikan 25,6993. Maka N-nya alias molnya itu adalah 0,13. Ketemu deh. Nah, sekarang gimana ya caranya kita mengerjakan soal yang mana menyatakan dua hal, ada kondisi awal sama ada kondisi akhir. Kalau kayak gini, artinya kondisi itu berubah guys, nggak tetap, nggak statis. Nah, ini disebut juga sebagai kondisi dinamis. Jadi, kalau di soal itu ada ceritanya bahwa gas berubah kondisi dari awal ke akhir, misalnya suhunya dinaikkan atau ada yang diperkecil dan lain sebagainya, jangan langsung pakai rumus P kali V sama dengan N kali R kali T ya, tapi kita pakai rumus perbandingan yang lama, yang tadi udah kita bahas. Misalnya P1 kalikan V1 sama dengan P2 kali V2, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Atau mungkin kalian bisa langsung pakai rumus yang udah digabung. Aku bakalan bacain sebagai berikut. P1 kali V1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 dibagi T2. Udah, sesimpel itu guys. Oke, sekarang kita ke soalnya yuk, because practice makes perfect. Asik. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Katanya, suatu gas ideal sebanyak 4 liter itu punya tekanan 1,5 atmosfer dan juga suhu 27 derajat Celcius. Tentukan tekanan gas tersebut jika suhunya 47 derajat Celcius dan volumenya 3,5 liter. Oke, ini sebenarnya simple kok guys. Jadi, kita tahu dari soal bahwa kondisi pertamanya adalah volume 4 liter. Tekanan alias pressure sama dengan 1,5 atmosfer. Dan temperaturnya, ingat, nggak boleh Celsius, oke? Jadi 27 derajat Celcius kita tambah sama 273 Kelvin sehingga menjadi 300 Kelvin.
Nah, kemudian kondisi keduanya itu volumenya jadi 3,2 liter, temperaturnya 47 derajat Celcius kita tambahin sama 273 Kelvin menjadi 320 Kelvin. Dan yang ditanya adalah pressure keduanya alias P2-nya. Yaudah, tinggal kita masukin aja ke rumus. Untuk rumusnya, aku bakal pakai rumus gabungan yang tadi udah aku sebutin di akhir ya. Kalian masih ingat kan? P1 kalikan V1 bagi T1 sama dengan P2 kali V2 bagi T2. Jadi tadi P1-nya 1,5 atmosfer dikalikan sama V1-nya itu 4 liter, dibagi sama T1-nya 300 Kelvin, sama dengan P2 yang kita cari, kalikan sama 3,2 liter volume yang keduanya, dan temperatur keduanya 320 Kelvin. Oleh karena itu, udah selesai dikalkulasi, nanti hasil P2-nya adalah 2 atmosfer ya guys. Nah, simpel kan? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ada 1,2 kg gas ideal yang disimpan pada suatu silinder. Pada saat diukur tekanannya itu 2. Nah, simpel kan guys? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Aku bacain dulu ya soalnya. Ada 1,2 kg gas ideal yang disimpan pada suatu silinder. Pada saat diukur tekanannya itu 2 kalikan 10 pangkat ke 5 Pascal dan suhunya itu 27 derajat Celcius. Jika sejumlah gas sejenis dimasukkan lagi dan ternyata suhunya menjadi 87 derajat Celcius dan tekanannya menjadi 3 kalikan 10 pangkat 5 Pascal. Di sini ada kekurangan tulisan tulis, maaf ya. Revisi. Berapakah massa gas yang dimasukkan tadi? Oke, mudah kok guys. Kita tinggal tulis dulu diketahuinya seperti biasa. Biar teliti. Di kondisi pertama, massanya 1,2 kg. Tekanannya 2 kalikan 10 pangkat 5 Pascal. Temperaturnya 27 derajat ditambah 273 Kelvin menjadi 300 Kelvin. Kondisi kedua, temperaturnya itu 87 derajat Celcius ditambah 273 menjadi 360 Kelvin. Dan si pressure-nya 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang ditanya adalah delta M-nya ya guys yang ditanya. Ini ada kekurangan dalam penulisan lagi, alias perubahan massa gas yang dimaksud guys. Nah, mari kita jawab. Pertama, rumus awalnya adalah P kalikan V sama dengan N kalikan R kalikan T. Atau kalau mau nyari N itu sama dengan P kalikan V kalikan N kalikan T, ya nggak sih? Nah, berarti sekarang kita tinggal masukin aja teman-teman. Karena N1 sama dengan N2 perubahan. Berarti P1 kalikan V1 bagi N1 kalikan T1 sama dengan P2 kalikan V2 bagi N2 kalikan T2. Sehingga kita tadi punya pressure-nya 2 kali 10 pangkat 5 Pascal sama dengan sebelahnya lagi 3 kali 10 pangkat 5 Pascal juga. Yang bawah ini 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dibagi sama N1 kalikan 300 ya suhunya. Terus yang tadi 3 kali 10 pangkat 5 itu dibagi sama N2 kalikan 360. Nah, oleh karena itu nanti kita memperoleh persamaan setelah kita kalkulasikan 12 per N1 sama dengan 15 per N2. Kalau kita buat perbandingan N1 banding N2, maka hasilnya itu adalah 12 banding 15. Nah, karena rumus N, kalau kalian ingat di pelajaran kimia ya nggak sih, N alias molar gitu ya, moles, itu sama dengan massanya dibagi sama MR-nya. Maka nanti N1 banding N2 itu sama aja kayak M1 per MR-nya dibandingkan dengan M2 per MR-nya. Itu hasilnya adalah 12 banding 15. Maka 1,2 itu adalah massa ya, massa si yang pertama tadi kondisi ke 1 1,2 kg, kita pakai kilogram, dibagi sama M2 itu sama dengan 12 banding 15 gitu. Karena M1 M2 emang dia masih berubah, tapi kan MR tetap sama karena dia tetap partikel yang sama kan gitu. Nah, M2-nya adalah 1,2 kali dengan 15 bagi 12 gitu ya, alias 1,5 kg kalau kalian kerjain gitu. Maka perubahan massa di sini untuk menentukan berapa massa gas yang dimasukkan ke dalam itu dengan mencari delta M-nya alias mengurangi M yang kedua dengan M yang pertama. Di mana M yang kedua itu 1,5 kg, M yang pertama itu 1,2 kg. Maka perubahan massa di sini adalah 0,3 kg. Nah, akhirnya guys, itu aja contoh soalnya. Nah, kalau gitu, sekian aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Sekarang kalian udah tahu kan kenapa balon itu bisa meletus sendiri pas kepanasan, atau kenapa ban kendaraan itu bisa makin keras kerasa di jalanan yang panas gitu. Ini semua karena kelakuan si partikel gas ideal tadi, yang mana ketika makin panas, gerakan mereka semakin cepat gitu, akhirnya tekanannya meningkat. Nah, terima kasih ya guys sudah menonton dan sampai jumpa di Mystery Science berikutnya. Stay curious, bye!